Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas mudah berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan materi pembahasan kita dari buku Mudah Berbahasa Arab, di mana insyaallah kita ajarkan di pertemuan kali ini jenis jamak yang ketiga, ya, karena sebelumnya sudah kita pelajari jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, dan ada jamak yang ketiga yaitu jamak taksir. Ya, dan nanti ketika sudah kita pelajari, ya, akan kita sambungkan dengan materi kita sebelumnya yaitu isim isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat. Baik, perhatikan sebagaimana yang sudah diketahui bahwa jamak dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga: jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim artinya benda banyak laki-laki yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya ketika dijamakkan. Cara merubah isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan wawu dan nun pada akhir kata benda tersebut, atau gampangnya adalah unah. Contoh, muhandisun menjadi muhandisuna, fallahun menjadi fallahunah. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari untuk jamak mudzakkar salim ini, ya, khusus untuk laki-laki yang berakal. Ya, artinya benda yang tidak berakal tidak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak muannats salim artinya benda banyak perempuan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya ketika dijamakkan. Cara merubah isim mufrad menjadi jamak muannats salim adalah dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kata benda tersebut. Ya, atau gampangnya adalah atun. Ya, gampangnya adalah atun. Contoh, muhajiratun menjadi muhajiratun, muslimatun menjadi muslimatun. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan untuk jamak muannats salim, dia untuk perempuan yang berakal dan sedikit dari benda yang tidak berakal. Nah, kemudian jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Artinya benda banyak yang pecah. Kenapa dinamakan demikian? Karena bentuk mufradnya yang berubah dan tidak beraturan ketika dijamakkan. Contoh, rajulun menjadi rijalun, tabibun menjadi atibba'u, qalamun menjadi aqlamun, faslun menjadi fusulun. Kalau kita perhatikan, walaupun polanya berbeda-beda dan bentuknya pecah, tapi secara umum untuk komposisi huruf mufradnya itu masih bisa kita dapati di bentuk jamaknya. Ya, hanya tambahan hurufnya dan polanya yang tidak beraturan. Kalau kita lihat, ya, contoh rajulun, seorang laki-laki. Ya, jamaknya rijalun. Tabibun, dokter laki-laki, jamaknya atibba'u. Qalamun, pena, jamaknya aqlamun. Faslun, kelas, jamaknya fusulun. Nah, maka jamak taksir ini, ya, jamak taksir ini pertama digunakan untuk mudzakkar yang berakal, ya, laki-laki yang berakal. Dan sisanya adalah benda-benda yang tidak berakal. Ya, jadi untuk jamak taksir ini dia digunakan untuk mufrad mudzakkar, ya, tunggal laki-laki yang berakal, dan juga untuk benda-benda yang tidak berakal. Ya, baik bendanya itu mudzakkar ataupun muannats. Ya, maka contoh yang tidak berakal adalah qalamun. Ya, jamaknya aqlamun.
Kemudian faslun jamaknya fusulun. Ya, adapun yang atas rajulun menjadi rijalun, tabibun menjadi atibba'u adalah contoh untuk yang berakal. Baik, kita masuk ke latihan 6. Latihan 6, berilah tanda panah untuk menyambungkan bentuk mufrad yang ada pada bagian kanan dengan bentuk jamak taksir yang ada pada bagian kiri. Jadi sebelah kanan itu semuanya mufrad dan kita diminta untuk menentukan bentuk jamak taksirnya dengan menyambungkan dengan menggunakan anak panah. Baik, nomor 1 baitun, ya maka jamak taksirnya ya buyutun. Kemudian alimun, jamaknya ulama'u. Nomor 3 mistaratun, jamaknya masatiru. Nomor 4 kitabun, jamaknya kutubun. Nomor 5 tajirun, jamaknya tujarun. Nomor 6 ustadzun, ya jamaknya asatidatun. Kemudian nomor 7 haqibatun, jamaknya haqaibu. Nomor 8 masjidun, jamaknya masajidu. Nomor 9 waladun, jamaknya auladun. Nomor 10 madrasatun, jamaknya madarisu. Baik, kalau kita terjemahkan, baitun rumah, alimun ahli ilmu, ya laki-laki. Kalau ada omongan seperti ini, mustahil perempuan itu menjadi ulama. Ya, mustahil perempuan itu menjadi ulama. Nah, ungkapan ini tidak salah. Ya, tidak salah dalam artian bukan berarti tidak mungkin seorang perempuan itu tidak ya bisa menjadi ahli ilmu, bisa perempuan untuk menjadi ahli ilmu. Tapi perempuan tidak mungkin menjadi ulama. Kenapa? Ya karena kalau perempuan yang berilmu bahasa Arabnya alimatun. Nah, alimatun kalau dijamakkan menjadi alimatun. Ya jamak muannats salim. Ya tidak menggunakan jamak taksir. Nah, sehingga kalau ada ungkapan sedalam apapun ilmu, perempuan tidak mungkin menjadi ulama. Iya. Karena jadinya alimat, ya menggunakan jamak muannats salim. Baik, mistaratun penggaris, kitabun buku atau kitab, tajirun saudagar. Ya, kalau bai'un ya yang sudah kita pelajari jamaknya bai'una. Ya, kebetulan jamaknya jamak mudzakkar salim. Tajirun saudagar, ya pedagang, kebetulan jamaknya tujarun, ya jamak taksir. Nah, ini diingat-ingat, jangan sampai ketukar. Ya, jangan sampai ketukar. Ya, jadi walaupun memang ya kita tidak perlu menghafal ya mana saja yang jamaknya itu jamak mudzakkar salim. Ya, mana saja yang jamaknya jamak taksir. Minimal apa yang ada di buku mudah berbahasa Arab ini kita ingat-ingat. Mana yang mudzakkar salim, mana yang taksir. Dan nanti kalau sudah terbiasa membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya kita akan menguasai ya secara tidak langsung ya untuk jamak-jamak itu. Jadi tidak harus kemudian kita hafalkan. Enggak. Minimal kita bisa membedakan ya setiap kata yang ada di buku mudah bahasa Arab ini. Nah, ini sebagai minimalnya. Kemudian ustadzun, ya jamaknya asatidzatun. Ya, jadi ini juga pelajaran. Tidak selalu yang ada tunnya itu muannats. Ya, karena ustadzun jamaknya asatidzatun. Nah, kalau ada orang yang ketika dia sambutan kemudian mengatakan asatid dan asatidzah. Ya, dia niatkan asatid itu untuk jamak ustadz, kemudian asatidzah ya jamak untuk ustadzah. Nah, itu menandakan dia tidak bisa bahasa Arab. Ya, jadi cukup kalau kita dapati ada orang yang memulai sambutannya dengan asatid dan asatidzah, bisa kita pastikan dia tidak bisa bahasa Arab.
Ya kenapa demikian? Karena asatid dan asatidah itu dua-duanya adalah jamak untuk ustadz. Ya, jadi asatid dan asatidah dua-duanya ya jamak untuk ustadz. Walaupun orang Arab lebih banyak menggunakan asatidah. Nah, adapun ustadzah jamaknya menggunakan jamak muannats salim, ustadzat. Ya, jadi yang benar kalau ingin memanggil para ustadz dan para ustadzah adalah asatidah wa ustadzat atau asatid wa ustadzat. Nah, itu ya baru benar. Ya, jadi ustadzun jamaknya asatidatun. Boleh juga dijamakkan asatidu. Kemudian haqibatun tas. Kemudian masjidun masjid, waladun anak laki-laki, madrasatun sekolahan. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kalau yang jeli di contoh itu ada tabibun, jamaknya atibba'u. Kok tidak bertanwin? Kan tidak ada alnya. Kan biasanya kalau ada isim yang dia tidak ada alnya, biasanya bertanwin. Tapi kenapa atibba'u dia tidak bertanwin? Kemudian kalau kita lihat ke latihan 6, ada beberapa kata di situ yang juga tidak bertanwin. Ada masajidu, ada masatiru, ada madarisu, ada ulama'u, ada haqaibu. Semuanya tidak bertanwin walaupun tidak ada alnya. Nah, ini kita berikan kaidah. Ya, kita berikan kaidah. Nah, diingat-ingat ya, kita berikan dua kaidah di sini. Yang pertama, jamak taksir yang setelah alif tambahan ada 2 huruf atau 3 huruf, yang kedua adalah ya sukun, maka tidak boleh ditanwin. Baik, kita ulangi. Jamak taksir yang setelah alif tambahan ada 2 huruf atau 3 huruf, yang kedua adalah ya sukun, maka tidak boleh ditanwin. Nah, contohnya apa? Masajidu. Mufradnya masjidun. Kemudian jamaknya masajidu. Kita perhatikan setelah sin itu ada alif. Nah, berarti ini adalah alif tambahan. Kita hitung. Setelah alif tambahan itu ada berapa huruf? Masajidu. Nah, ada 2 huruf. Ya, ada 2 huruf. Maka ketika ada jamak taksir yang setelah alif tambahan ada 2 huruf, ya maka dia tidak bertanwin. Ya, di sini kita lihat masajidu, masatiru, kemudian madarisu, kemudian haqaibu. Asatidatun, kok bertanwin? Kan asatidatun jamak dari ustadzun. Setelah sin ada alif tambahan, asatidatun. Nah, karena asatidatun, ya setelah alif tambahan ada 3 huruf. Tidatun. Sedangkan dari 3 huruf itu, huruf keduanya bukan ya sukun. Ya, sehingga tetap bertanwin. Kecuali kalau dari 3 huruf itu yang keduanya adalah ya sukun, maka dia tidak boleh ditanwin. Ya, jadi asatidatun. Ya, jamak yang lain tadi asatidu. Nah, adapun asatidu ya karena dari 3 huruf yang terletak setelah alif tambahan, yang kedua adalah ya sukun, maka tidak boleh ditanwin. Jadi kalau asatidatun dia ditanwin, asatidu dia tidak ditanwin. Ya, jadi jamak taksir yang setelah alif tambahan ada 2 huruf atau 3 huruf, yang kedua adalah ya sukun, maka tidak boleh ditanwin. Kaidah yang lain, jamak taksir yang akhirnya adalah hamzah tambahan, ya maka tidak boleh ditanwin. Jamak taksir yang akhirnya adalah hamzah tambahan, ya maka tidak boleh ditanwin. Apa contohnya? Nah, di contoh itu ada tabibun, jamaknya atibba'u. Kalau kita lihat tabibun,
huruf terakhirnya adalah ba. Jamaknya atibba'u. Setelah ba itu ada hamzah. Berarti hamzahnya hamzah tambahan. Maka tidak boleh ditanwin. Ya, contoh yang lain ulama'u. Mufradnya alimun, huruf terakhirnya mim. Dan ketika dijamakkan, ya, menjadi jamak taksir ulama'u. Setelah mim itu ada hamzah. Berarti hamzahnya hamzah tambahan. Nah, maka kalau hamzahnya hamzah tambahan, ya dia tidak ditanwin. Nah, kalau ya kita lihat contoh yang lain, ada ibnun. Jamaknya abnaun. Ada abun. Jamaknya abaun. Nah, kenapa ibnun dan abun ketika dijamakkan abnaun, abaun ditanwin? Bukankah itu hamzah tambahan? Jawabannya bukan. Yaitu hamzahnya asli, perubahan ya dari huruf yang ada di mufrad. Karena ibnun aslinya ibnun. Ya, maka ketika dijamakkan abnaun, nah wawunya itu tadi berubah menjadi hamzah. Berarti hamzahnya asli bukan tambahan, maka ditanwin. Abun aslinya abawun. Ya, maka abaun hamzahnya itu perubahan dari wawu, berarti di asli bukan tambahan. Ya, makanya kaidah yang kedua, jamak taksir yang akhirnya adalah hamzah tambahan maka tidak boleh ditanwin. Ya, contohnya atibba'u, kemudian ulama. Baik, demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.